ganti aja ya, bahwa Pluto di mana Pluto? Pluto tempat yang sangat dingin. Pluto adalah planet yang sangat dingin. Kenapa sangat dingin? Karena sangat jauh dari matahari. Tetapi kenapa Merkuri itu panas? Karena sangat dekat dengan apa? Matahari. Makin kita jauh daripada Tuhan, maka dari itu saudara menjadi frigid. Saudara menjadi dingin, menjadi kering. Kenapa? Karena jarak kita menjadi jauh. Disobedient kita, ketidaktaatan kita membuat kita ini makin ada sesuatu jarak. Kalau kita ada jarak dengan Tuhan, makin jauh, maka dari itu kita akan makin dingin. Sesuatu banyak hal ya di dalam kehidupan kita yang membuat kita dingin. Tadi saya katakan mungkin boyfriend kita, mungkin girlfriend kita, mungkin harta kita, mungkin di dalam kehidupan kita. Banyak sekali yang menjadi penghambat-penghambat sehingga membuat jarak kita dengan Tuhan menjadi jauh. Tetapi Tuhan mau malam hari ini untuk membawa kita, untuk kita dekat dengan Dia. Supaya kita ini menjadi orang yang tidak mengalami kekeringan lagi. Tuhan mau memperbaharui akan kehidupan saudara dan saya. Di dalam ayat yang ke-12, di dalam pasal yang ke-27. Firman Tuhan hari ini dikatakan di dalam ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-13. Oleh sebab itu, bernubuatlah kepada mereka, beginilah firman Allah. Sungguh aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel. Dan kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan, dan saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Firman Tuhan memberikan sesuatu kepada kita. Allah berkata kepada kita bahwa kita ini kering. Tuhan berkata kepada kita bahwa kita ini mati. Tetapi tidak hanya sesuatu pernyataan kematian dan kekeringan. Tuhan memberikan sesuatu pengharapan. Tuhan memberikan sesuatu yang di sini dikatakan bahwa dikatakan beginilah firman Tuhan, sungguh aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan hai umatku, membangkitkan kamu hai umatku dari dalamnya. Sesuatu berita sukacita untuk kita, saudara. Suatu berita sukacita bahwa Tuhan akan membangkitkan kita. Bahwa Tuhan sendiri akan membangkitkan kita dari kubur. Supaya saudara dan saya tidak mengalami kekeringan lagi. Mengalami sesuatu kehidupan. Sesuatu kehidupan yang mana mungkin tidak sama. Sehingga kita tahu bahwa Dia adalah Tuhan. Mungkin sebelumnya kita tidak mengetahui bahwa Dia adalah Tuhan. Tetapi saudara, Tuhan memberitahukan bahwa Tuhan ingin membuka kubur-kubur kita. Tuhan ingin membangkitkan saudara yang kering. Mungkin saudara datang ke tempat retreat ini. Di dalam sesuatu kehidupan yang kering, Tuhan ingin segarkan kembali. Mungkin saudara bergumul, mungkin saudara bertanya-tanya. Tuhan ingin membangkitkan kembali. Tuhan ingin mengadakan sesuatu renewal, mengadakan sesuatu pembaharuan di dalam kehidupan kita, memberikan suatu refreshing. Ada dua hal yang kita akan lihat pada saat ini. Dua hal yang Tuhan ingin lakukan, yaitu yang pertama, yaitu firman. Dua hal, ayat yang keempat. Di dalam ayat pasal yang ke-37. Dikatakan,
Lalu firman-Nya kepadaku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini, dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Yang pertama, dengar firman Tuhan. Yang pertama yaitu dengar firman Tuhan. Kalau rohani kita ini kering, jangan kita ke dokter. Kita datang kepada firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan memberikan kehidupan. Firman Tuhan yang akan memberikan kesembuhan. Ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7. Dikatakan, lalu aku bernubuat dengan diperintahkan kepadaku. Seperti diperintahkan kepadaku, Dan segera sesudah aku bernubuat, kedengaranlah suara sungguh suatu yang berderak-derak. Dan tulang-tulang itu bertemu satu dengan yang lain. Pada saat firman Tuhan disampaikan, ada sesuatu gerakan. Maka dari itu pada saat saudara mendengar akan firman Tuhan di dalam retreat ini, mungkin saudara digerakkan oleh Tuhan, mungkin hati saudara mulai bergerak. Mungkin yang saudara belum yakin akan Tuhan Yesus Kristus, mungkin sudah ada sesuatu gerakan di dalam kehidupan kita. Saudara mulai bertanya, oh sungguh adakah Tuhan di dalam kehidupanku atau di dunia ini? Mungkin ada sesuatu gerakan seperti orang Israel pada saat mendengar akan firman Tuhan. Tulang-tulang mulai bergerak satu dengan yang lain. Ada sesuatu gerakan. Ada sesuatu yang menggerakkan akan hati, akan kita. Pada saat kita mendengar akan firman Tuhan. Ada sesuatu gerakan. Ada sesuatu gerakan yang pada saat itu terjadi di dalam kehidupan daripada orang-orang Israel yang mengalami sesuatu kekeringan. Ada sesuatu getaran, pertemuan antara tulang satu dengan tulang yang lain. Kalau mungkin saya boleh gambarkan, ya, tulang yang sudah berserakan seperti yang saya gambarkan tadi. Mereka mencari satu dengan yang lain. Mungkin dulu karena tulang kakinya yang satu sudah berada di sana, yang satu cari akan yang lain. Mungkin tulang iganya yang sudah terserak di tempat lain, mencari satu dengan yang lain. Ada sesuatu gerakan. Ada sesuatu yang gak ganep sehingga terjadi sesuatu di mana Tuhan mau untuk ada sesuatu pemulihan. Ada sesuatu renewal di dalam kehidupan daripada orang Israel. Sesuatu pembaharuan terjadi pada saat mendengar akan firman Tuhan. Tapi saudara, sayangnya kita lihat di dalam ayat yang ke-8. Sayangnya di sini dikatakan, sedang aku mengamat-amatinya, melihat